Jika Xiao Yan bisa bertahan dari 20 pertukaran, masalah yang akan muncul dengan tahun cuti Xiao Yan akan diselesaikan oleh guru. Mendengar kata-kata dari Guru Ruolin, murid perempuan lainnya menghela nafas atas nama Xiao Yan. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah Xiao Yu yang berusaha keras untuk memaksakan senyum dengan simpati dan menghibur. Bajingan sombong ini. Xiao Yu menggertakkan giginya saat ia dengan keras menginjak tanah. Namun di dalam matanya, jejak kekhawatiran bisa terlihat. Apakah Xiao Yan masih ingin meminta cuti? Guru Ruolin dengan lembut berkata sambil tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan. Bibir Xiao Yan terbelah saat Xiao Yan menggaruk kepalanya, di matanya yang hitam pekat, jejak ejekan hampir bisa dilihat. Muncul untuk bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya dengan tegas menganggukkan kepalanya di bawah tatapan semua orang. Xiao Yan pun menyetujuinya. Mendengar kata-kata ini, senyum Guru Ruolin berubah menjadi lebih indah dan memilukan jiwa juga lebih berbahaya. Mendengarkan Xiao Yan setuju dengan kondisi Guru Ruolin, semua orang menatapnya dengan tatapan hormat. Meskipun Xiao Yan sangat berbakat, jarak yang sangat besar antara Xiao Yan dan Guru Ruolin sangat sulit diatasi. Perbedaan antara Douze dan Dadousi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat melalui bakat seseorang. Xiao Yu juga tercengang dengan tanggapan Xiao Yan. Sesaat kemudian, ia mendesah tanpa daya. Sepertinya orang ini tidak akan berbalik sampai ia menabrak dinding. Sambil tersenyum pada Xiao Yan, Guru Ruolin memimpin mereka keluar dari tenda. Dalam sekejap mata, sosoknya yang besar dan indah melepaskan kecantikan yang dewasa dan menarik. Xiao Yan mengusap hidungnya, mengangguk dan mengikuti. Setelah ragu-ragu sebentar, semua orang di tenda juga bergegas keluar. Matahari sudah terbenam. Cahaya merah pucat terakhirnya menutupi alun-alun dengan lapisan karpet merah. Bebatuan dan tanah juga mulai mendingin setelah dipanggang di bawah terik matahari seharian penuh. Berdiri di tengah alun-alun, sesekali orang bisa melihat sekilas kerumunan yang jauh lebih kecil di luar. Angin segar dan sejuk bertiup di tengah alun-alun, memberikan kenyamanan bagi Xiao Yu dan yang lainnya yang baru saja keluar dari tenda. Di bawah tatapan banyak orang, Xiao Yan berjalan ke tengah lapangan dan berdiri dengan senyum berlawanan dengan Guru Ruolin. Dengan suara datar Xiao Yan berkata, Xiao Yan berharap guru akan berbelas kasihan. Mendengar ini, sudut mulut Guru Ruolin melengkung menjadi senyuman lembut. Ia perlahan mengangkat tangan putihnya yang kosong. Cincin penyimpanan hijau di jarinya berkedip dan cambuk biru panjang muncul. Seluruh panjang cambuk panjang itu berwarna biru tua. Di atasnya ada banyak energi yang berosilasi. Di cengkeraman cambuk panjang, ada mulut ular yang dipahat dengan hati-hati dengan batu ajaib yang tertanam dalam yang sebesar kepalan tangan bayi. Di sepanjang cambuk panjang ada tulisan simbol Douki yang memancarkan cahaya redup. Hanya dengan melihat cetakan cambuk panjang, siapapun akan tahu bahwa benda di tangan Guru Ruolin adalah senjata inti ajaib yang dibuat dengan cermat. Melihat aura lembut dari senjata itu, terlihat jelas bahwa atribut senjata itu mirip dengan Guru Ruolin. Dengan menggunakan senjata ini untuk bertarung, kekuatan yang terakhir akan ditingkatkan setidaknya 1 atau 2 level. Dihadapkan dengan senyum kering Xiao Yan, Guru Ruolin langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikan, tidak ada kemungkinan kamu akan mendapat cuti 1 tahun dariku. Menonton wanita cantik dengan cambuk panjang dan berdiri dengan cantik di hadapannya, Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangannya, Guru Ruolin menarik pedang baja dari dalam cincin penyimpanannya. Jarinya dengan ringan menjentikan, mengubah pedang menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak saat Xiao Yan menatap pedang logam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, memungkinkannya menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar. Ketika pedang logam berada sekitar setengah meter dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti dan jatuh, memasukkan dirinya ke celah batu hitam. Mengangkat bahu, Xiao Yan mengeluarkan pedang logam dan menebasnya tanpa perintah. Xiao Yan belum pernah mempelajari teknik pedang Dou, jadi Xiao Yan cukup asing dengan pedang. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan Guru Ruolin mengangkat alisnya yang hitam. Matanya yang indah penuh dengan pujian.
Dengan kekuatan mental seperti ini di usia yang sangat muda dan menambahkan bakat alaminya, Guru Ruolin memiliki firasat bahwa orang ini kemungkinan besar akan menjadi sangat kuat. Cambuk panjang Guru Ruolin menghantam tanah di depan Xiao Yan. Energi air di dalamnya segera meninggalkan tetesan air di lantai batu. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menganggukkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah pertarungan pertama dengan Dado Usi. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan rahasia Yao Lao, menghadapi orang yang begitu kuat secara langsung memberi Xiao Yan sedikit tekanan. Menonton panggung di mana pertarungan akan berlangsung, Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi mengencangkan tangannya dengan cemas. Kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Sungguh orang yang sombong. Berani bertarung dengan Guru Ruolin, Dado Usi bintang 5 dengan mengandalkan bakat kecilnya, sungguh orang yang sombong. Mengamati cara khawatir Xiao Yu, Luo Bu, yang awalnya menahan diri setelah menyaksikan bakat Xiao Yan, diatasi oleh kecemburuan dan sekali lagi mengejeknya. Sarkasme dan suara dingin di luar arena pertarungan tidak memengaruhi atmosfer intens di dalamnya. Xiao Yan menatap tajam ke arah Guru Ruolin, tubuhnya berulang kali bergidik sedikit. Xiao Yan tahu bahwa serangan oleh Dado Usi akan jauh melebihi kecepatan, kekuatan dan pengalaman yang dimiliki lawannya yang biasa. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa memfokuskan semua perhatiannya dan menatap setiap gerakan menit dari pihak lain dan mencoba untuk memprediksi serangan berikutnya. Sekilas melihat kesiapan yang ditunjukkan Xiao Yan, Guru Ruolin tersenyum singkat dan melambaikan tangannya. Seperti seekor ular yang meninggalkan lubangnya, cambuk panjang meninggalkan garis biru samar di udara sebelum menghantam Xiao Yan. Saat cambuk panjang melewati udara, kelembapan ditambahkan ke udara dingin. Melihat cambuk panjang yang melintasi jarak lebih dari 10 meter, mata Xiao Yan menyipit dan Xiao Yan perlahan menghela nafas. Tepat saat akan mengenai kepalanya, Xiao Yan tiba-tiba menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Cambuk panjang bersama dengan anginnya yang pecah, menghantam di sepanjang sisi pakaian Xiao Yan dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah batu. Noda air besar dengan cepat muncul di tanah. Setelah menghindari serangan Guru Ruolin, wajah Xiao Yan tampak mengesankan saat Xiao Yan melangkah dengan berat dari tanah. Xiao Yan mengompres tubuhnya, lalu menembak ke arah Guru Ruolin seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. 10 meter pendek adalah jarak yang bisa dijangkau dalam sekejap mata. Saat Xiao Yan hendak memasuki jarak serangnya, bagaimanapun, kekuatan besar datang dari punggungnya. Wajah Xiao Yan berubah dan Xiao Yan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Bayangan berwarna biru meluncur dekat ke belakang kepalanya sebelum melanjutkan secara horizontal. Dengan tubuhnya tertelungkup di tanah, Xiao Yan memukul tangannya dengan keras ke tanah. Kekuatan tak berbentuk kuning yang kuat menghantam tanah. Segera, kekuatan balasan mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Di udara, Xiao Yan dengan cepat memutar tubuhnya. Pedang logam di tangannya meminjam momentum dari rotasinya dan, setelah dilempar, menembak ke arah Guru Ruolin. Pedang logam itu mengoyak udara. Sosok hitamnya membawa kekuatan tajam seperti pencahayaan. Menatap dengan acuh tak acuh pada pedang logam yang menembus angin, Guru Ruolin dengan ringan menjentikkan tangannya. Cambuk biru panjang yang ia pegang kembali ke arahnya dan secara mistis mengikat dirinya di udara untuk membentuk dinding biru. Saat pedang logam dan dinding biru bersentuhan, suara bentrokan yang jelas segera dikeluarkan. Guncangan hebat dari kontak itu mematahkan pedang menjadi beberapa bagian. Melihat pedang yang telah pecah menjadi lebih dari 10 bagian, Guru Ruolin mengangkat mulut kecilnya yang merah dan lembab dan hendak meluncurkan serangannya ketika wajahnya berubah. 10 pelas pecahan, di udara, tiba-tiba diambil oleh kekuatan tak berbentuk dan terbang menuju tempat Xiao Yan berada. Potongan logam kecil menembus udara dan menyapu Xiao Yan. Angin tajam yang menghancurkan jauh lebih kuat dari pedang logam yang diayunkan dan dilemparkan sebelumnya. Setelah 10 lebih potongan logam terbang setengah perjalanan, kekuatan pendorong yang ganas tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Saat serangan Xiao Yan, bahkan tanah di tanah tersebar di udara. Gaya dorong yang ganas dengan mudah mengalahkan energi dari potongan logam kecil. Setelah itu, 10 lebih potongan logam ini tiba-tiba berubah arah.
Dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih agresif, mereka menuju Guru Ruolin seperti sambaran petir. Bocah kecil ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan Do Uzi untuk menarik dan mengusir objek dari luar angkasa, tindakan yang membutuhkan kekuatan seorang Dado Uzi, Guru Ruolin mengeluarkan pujian yang mengejutkan. Tangan kosongnya dengan cepat membentuk telapak tangan di depannya. Do Qi dalam dirinya mengikuti jalur Qi tetap dan mulai berputar dengan cepat. Mengikuti suara Guru Ruolin, sepotong besar Do Qi biru pucat dimuntahkan dari telapak tangannya, membentuk cermin air biru bulat di depannya. Awakening Water Mirror adalah keterampilan Do defensif yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berlatih tipe air Do Qi. Itu bukan skill level yang sangat tinggi, hanya Hai Huang. Namun itu sangat praktis. Di benua Do Qi, banyak orang kuat yang menguasai tipe air Do Qi dapat menggunakan Do Qi mereka yang kuat untuk membuat cermin air aneh yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kekuatan serangan. Cermin air yang tebalnya lebih dari setengah meter, memancarkan cahaya biru dan merah di bawah matahari terbenam. 10 lebih potongan logam yang menembus angin membuat kontak dengan cermin air dan langsung menembusnya. Namun, setelah memasuki bagian dalam cermin, kekuatan masing-masing bagian dieliminasi oleh semburan air. Setelah kehilangan kekuatan di belakangnya, potongan-potongan logam itu dengan lemah jatuh ke lantai batu dengan dentang putus asa saat meninggalkan cermin air. Menyaksikan pertukaran kilat di arena pertarungan, penonton di sekitarnya menatap Xiao Yan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, dalam menghadapi Dado Uzi yang kuat, akan berani mengambil inisiatif dan meluncurkan serangannya sendiri. Meski serangan itu tidak menghasilkan banyak efek, Xiao Yan tidak terlalu berkecil hati karenanya. Xiao Yan mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak mengandalkan kombinasi brilian, tangan vakum, dan telapak api, Xiao Yan akan dikalahkan oleh serangan hantu seperti cambuk panjang. Karena Xiao Yan tidak memiliki titik pengungkit di udara, tubuhnya mulai turun dengan cepat. Ketika tubuhnya sekitar 2 atau 3 meter dari tanah, cambuk panjang biru yang terletak di tanah tiba-tiba berdiri seperti ular berbisa dan berputar ke arah Xiao Yan. Meringkuk telapak tangannya, Xiao Yan membidik ke tanah dan menghisap, membiarkan tubuhnya yang turun tiba-tiba mendarat di tanah. Sekali lagi, Xiao Yan meminjam kekuatan, telapak vakum, untuk melarikan diri tanpa cedera. Tepat saat kaki Xiao Yan menyentuh tanah, Xiao Yan dengan paksa melangkah darinya dan sekali lagi bergegas ke depan. Akhirnya, Xiao Yan bisa mencapai jarak serangan di mana Xiao Yan berada dalam kondisi terbaiknya. Xiao Yan tidak pandai menggunakan senjata apapun, lebih memilih menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Dalam kasus serangan jarak dekat, tinju, kepala, siku, kaki, setiap bagian tubuh bisa diubah menjadi senjata mematikan. Selama Xiao Yan memiliki kecepatan yang cukup, Xiao Yan bisa melepaskan badai seperti serangan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Saat Xiao Yan mendekati Guru Ruolin, wajah Xiao Yan menjadi tanpa ekspresi. Tinjunya, siku dan kakinya dengan cepat dan kuat menyerang tapi setiap kali, serangannya dengan mudah dibelokkan. Mendapatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan cepat setelah banyak usaha, Xiao Yan menunjukkan hampir semua teknik Do yang telah Xiao Yan pelajari. Teknik telapak tangan yang mematahkan hati, teknik tendangan pembelah batu, teknik serangan siku berat. Namun, Xiao Yan tidak mendapatkan apa-apa dari serangan ini. Menurut persepsi Xiao Yan, Guru Ruolin di depannya sepertinya telah menutupi tubuhnya dengan lapisan. Setiap kali Xiao Yan mendaratkan serangan ke tubuhnya, anehnya bagian tubuhnya akan meluncur ke samping, usahanya tampaknya tidak membuahkan hasil. Selama serangan lain, tatapan Xiao Yan kebetulan bertepatan dengan mata Guru Ruolin. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit saat Xiao Yan menemukan tatapan mengejek di sepasang mata itu. Meningkatkan kewaspadaannya, kaki Xiao Yan hendak bergerak ketika Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan lengket di kakinya, menemperkannya ke tanah dan mencegahnya bergerak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan mata Xiao Yan menyipit. Mengangkat matanya, Xiao Yan melihat sekilas wajah setengah tersenyum Guru Ruolin. Dengan tubuhnya tidak bisa bergerak, Xiao Yan mengencangkan tinjunya sebagai gantinya. Menggunakan semua Do Qi yang tersisa di dalam dirinya, Xiao Yan membidik Guru Ruolin dan melemparkan pukulan berat. Mengikuti jeritan ledakan di hati Xiao Yan, urat di tinjunya melonjak.
douki kuning pucat menutupi tinjunya. Akhirnya, tinju itu membawa angin kencang saat menghantam Guru Ruolin dengan kejam. Penguatan serangan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan kejutan melintas di mata Guru Ruolin. Ia memutar tangannya, menghasilkan siklon energi air padat di telapak tangannya sebelum melakukan kontak dengan tinju Xiao Yan. Guntur seperti suara meledak di alun-alun kosong, menyebabkan penonton berulang kali saling melirik. Tinju dan telapak tangannya bersentuhan sesaat sebelum Guru Ruolin mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh dengan senyuman saat ia berkata, sepertinya Xiao Yan tidak akan mendapatkan cuti. Hanya setelah tubuhnya berguncang dengan keras beberapa kali, wajah putih Xiao Yan berhasil menghilangkan keterkejutan dari pertukaran. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melirik kakinya, hanya untuk menyadari bahwa Xiao Yan tanpa sadar telah melangkah ke dalam perangkap air yang dibuat oleh cambuk biru panjang. Tidak heran Guru Ruolin tidak membalas ketika Xiao Yan menyerang. Ia mencoba membujukku untuk masuk ke dalam jebakan yang telah ia pasang. Berpikir kembali ke adegan sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti motif Guru Ruolin. Xiao Yan mencoba memikirkan metode untuk melawan kilat seperti kecepatan menghindari yang sangat Xiao Yan banggakan. Wanita ini tidak lemah, Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya dan berusaha mengangkat kakinya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bagaimana Xiao Yan bisa lolos dari jebakan yang dibuat oleh Dado Usi dengan cermat? Singkatnya, pertarungan pun kini sudah di tahap akhir. Sambil tersenyum melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak teratur, Guru Ruolin tertawa. Ia mengulurkan tangannya yang putih dan memaksa cambuk panjang biru itu melingkari lengannya. Telapak tangan Guru Ruolin dengan erat menahan mulut ular besar itu di gagang cambuk. Kemudian ia mengangkat bibirnya dan tiba-tiba memuntahkan douki biru tua yang ganas ke dalam cambuk panjang. Energi berwarna biru yang sangat besar terus berputar di langit, seperti air mancur. Setelah sedetik, energi pengadukan telah diaglomerasi menjadi ular air raksasa dengan panjang sekitar 3 hingga 4 meter. Ular air itu menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Tetesan besar air menetes dari tubuhnya, membasahi seluruh ladang. Setelah raungan, ular air, di bawah kendali Guru Ruolin, menunjukkan kekuatan yang menakutkan saat menerkam Xiao Yan yang tidak bisa bergerak dengan cara yang luar biasa. Mengamati ular air raksasa yang berputar di udara, semua yang menonton mengeluarkan teriakan kaget. Meskipun Guru Ruolin telah menggunakan teknik Xuan Tengah, Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Ia tahu bahwa Guru Ruolin tidak akan menyakiti Xiao Yan. Jika tidak, mengingat kekuatannya, teknik air pithon miliknya tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kecil. Saat di akademi, Xiao Yu beruntung telah menyaksikan Guru Ruolin menggunakan air pithon dengan kekuatan penuhnya. Ular air yang dihasilkan oleh douki memiliki panjang 7 atau 8 meter, jauh melebihi versi yang lebih kecil ini. Menonton dengan dingin saat Xiao Yan jatuh ke dalam masalah yang dalam, sudut mulut Luo Bu terangkat dengan senyum sedingin es. Dalam hatinya, ia dengan kejam mengutuk Xiao Yan untuk menemui ajalnya di bawah serangan Guru Ruolin. Di arena pertarungan, ular air raksasa itu menukik ke Xiao Yan. Tekanan angin yang sangat besar dengan erat menekan pakaian Xiao Yan ke tubuhnya. Kekuatan luar biasa dari atasnya menyebabkan Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Kekuatan seorang Dadousi memang menakutkan. Ruolin saat ini bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya sementara Xiao Yan sendiri sudah kelelahan. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Xiao Yan menghadapi ular air raksasa yang tampak agak menyeramkan di bawah sinar matahari terbenam. Ia menutup matanya dan tertawa getir sambil berbisik memanggil Yao Lao untuk membantunya. Seorang Dadousi bukanlah seseorang yang bisa Xiao Yan lawan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini. Suara lemah dan tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Bocah kecil. Kau akhirnya memahami kekuatan yang kau miliki. Di mata orang yang benar-benar kuat, Xiao Yan sebenarnya bukan apa-apa. Kau hanya mengambil satu langkah di jalan untuk menjadi kuat. Xiao Yan mengangguk dan mengencangkan tinjunya. Pandangannya yang menyempit melewati ular air transparan dan menatap keindahan lembut yang tersenyum berdiri di kejauhan. Tapi Xiao Yan yakin Xiao Yan akan lebih kuat darinya di masa depan. Ular raksasa itu akhirnya berada tepat di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, itu dengan ganas meledak ke tubuh Xiao Yan. Tanah bergetar dan air menyembur tinggi ke langit.
Melihat lokasi di mana tirai air hampir menutupi segalanya dari pandangan, Guru Ruolin tersenyum. Mempertimbangkan kekuatan yang ia gunakan, serangan ini seharusnya cukup untuk membuat Xiao Yan pingsan. Guru Ruolin memiringkan kepalanya dan berkata pada Xiao Yu. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia secara bertahap menoleh ke belakang dan menatap tajam ke bidang yang dipenuhi air dengan sepasang matanya yang cantik. Kabut tipis menembus seluruh alun-alun kecil. Langkah kaki ringan bisa terdengar dari dalam kabut saat sosok pria muda yang tinggi perlahan berjalan keluar. Akhirnya, Xiao Yan berhenti di tengah alun-alun dan mengamati wajah kaget Guru Ruolin. Pemuda itu mengusap kepalanya dan tertawa, "Guru Ruolin, maafkan aku. Sepertinya Anda tidak bisa lari dari cuti 1 tahun ini." Melihat wajah tersenyum dari pemuda yang berdiri di bawah kabut, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang besar. Mengamati Xiao Yan yang pakaiannya tidak sedikit pun basah meski berdiri di bawah tirai air, keterkejutan di wajah Guru Ruolin perlahan surut. Setelah mengamati pemuda yang tersenyum itu sekali lagi, ia dengan lembut berkata, "Anak laki-laki ini tampaknya memiliki suatu kemampuan. Aku sepertinya meremehkanmu." Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan hanya beruntung. Seandainya Guru Ruolin menggunakan kekuatan penuhnya, Xiao Yan tidak akan bisa bertahan selama 3 putaran. Mendengar kata-katanya, Guru Ruolin menatap Xiao Yan dengan jijik dan berkata dengan suara tidak senang. "Jika guru harus menggunakan kekuatan penuh saya melawan siswa baru yang merupakan bintang 4 Douzie, bagaimana guru akan terus bertahan di akademi? Karena Xiao Yan sudah memenuhi syaratku, guru akan memberimu cuti 1 tahun ini." Guru Ruolin mendesah ringan dan menggelengkan kepalanya saat ia berkata tanpa daya. Jelas bahwa bahkan setelah Xiao Yan memenuhi kondisinya, ia masih tidak mau menyetujui cuti 1 tahun. Xiao Yan pun berterima kasih kepada Guru Ruolin, dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas lega. Di wajahnya, ada luapan kebahagiaan. Orang lain sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu di akademi, tapi Xiao Yan, orang aneh yang ingin istirahat lama. Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana membuat orang sakit kepala. Setelah kembali ke akademi, guru akan sibuk menyelesaikan masalah cuti Xiao Yan cukup lama. Guru Ruolin tersenyum pahit saat ia melihat sikap Xiao Yan yang bersemangat. Xiao Yan tersenyum malu tapi Xiao Yan tetap diam. Mengenai hal seperti itu, Xiao Yan tidak ingin mengatakan lebih dari yang diperlukan. Melihat Xiao Yan tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri, Guru Ruolin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengembalikan cambuk panjangnya saat ia berbicara dengan lembut. "Baiklah, ayo akhiri perekrutan hari ini. Selama 7 hari ke depan, kami akan terus berada di kota merekrut siswa baru." Xiao Yan mengangguk. Saat itu, beban di dadanya benar-benar terangkat. Sekarang sebagian besar masalah di kota Wutang diselesaikan, Xiao Yan hanya akan membutuhkan 2 atau 3 hari persiapan lagi sebelum Xiao Yan bisa pergi dengan Yao Lao untuk berlatih. Sinar matahari pagi menyinari jendela, menerangi seluruh ruangan. Di tempat tidurnya, pemuda itu, dengan sepasang mata berkabut, duduk. Setelah menatap kosong sejenak, Xiao Yan akhirnya turun dari tempat tidurnya sambil menguap dan mencuci wajahnya dengan cara yang sederhana. Xiao Yan bertanya secara acak kepada Yao Lao. "Kapan kita akan pergi?" Yao Lao yang transparan muncul di sebelah meja dan berkata dengan ringan. "Ayo pergi keluar untuk mempersiapkan beberapa hal nanti. Air tawar, makanan, tenda, pengusir serangga, bahan obat bermutu rendah, obat penyembuh dan obat untuk memulihkan energi adalah hal penting yang diperlukan untuk pelatihan Anda. Bagaimanapun, kita mungkin menghabiskan waktu lama tinggal jauh di pegunungan." Xiao Yan tersenyum saat Xiao Yan dengan cepat menarik pakaian ke tubuhnya. Melihat sikap Xiao Yan yang bersemangat, Yao Lao mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, "Sejak kamu lahir, kamu belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Potensi seseorang hanya bisa meledak ketika hidupnya terancam. Dengan jenis pelatihan hangat yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Anda tidak kekurangan bakat, yang Anda kurang adalah pengalaman pertempuran nyata." Bermain sembarangan dengan cangkir teh di tangannya, Yao Lao melirik Xiao Yan, yang kecepatan mengenakan pakaiannya melambat dan dengan santai berkata,
Hanya setelah mengalami pertumpahan darah barulah kamu benar-benar mengalami perubahan. Setelah menyiapkan semua persediaan, Xiao Yan memutuskan untuk bersantai dan dengan tenang menikmati rutinitas yang damai selama 2 hari tersisa. Memahami suasana hati Xiao Yan, Yao Lao tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya dan membiarkan Xiao Yan merencanakan hari-harinya. Sun Er yang tanggap bisa merasakan sesuatu dari ketenangan Xiao Yan selama 2 hari ini, sehingga gadis kecil itu menemaninya kapanpun Xiao Yan punya waktu, matanya yang hidup dipenuhi keengganan dan kerinduan. Singkat cerita, hari ini adalah hari Xiao Yan akan pergi. Sebenarnya Xiao Yan baru saja melihat ayahnya untuk memberitahu Xiao Yan tentang rencananya. Meskipun Xiao San sangat enggan mendengar kabar kepergian Xiao Yan, Xiao Yan jelas tahu bahwa Xiao Yan tidak bisa dibatasi di kota hutan yang kecil dan diberikan bakatnya, hanya di langit dunia luar yang tak berujung Xiao Yan bisa melambung. Saat anak burung elang tumbuh besar, Xiao Yan akan membubung di langit.